Halo, selamat datang di Zoological Garden di Bandung, anak-anak kelas 4 Galatia. Mari kita masuk ke dalam jalur antrian ini. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak ya anak-anak. Kita baca aturannya. Di sini tidak boleh merokok, tidak boleh membawa hewan, tidak boleh pakai lampu kilat ya ketika memfoto. Nah, diukur dulu suhunya ya. Lalu kita masuk ke tempat tiket. Tiket ini bisa kita beli juga lewat aplikasi ini. Kita masuk ke loket 1 dulu ya untuk membeli tiket kita. Harga tiket masuk di Zoological Garden di Bandung adalah sebesar 40.000 atau sama dengan 2,82 US dollar. Oke, setelah kita membayar, lalu kita dapat tiket, dan tiket ini kita serahkan kepada petugas untuk dipasang di tangan kita seperti gelang. Terima kasih. Mari kita lakukan perjalanan kita anak-anak melalui gerbang ini. Ini bunyi apa ya? Duh, ada yang bergantung tuh di atas pohon. Kira-kira apa itu anak-anak? Ih, ada orang hutan ya. Oke, nanti kita bisa lihat lebih dekat ya. Sekarang kita jalan dulu lewat sini. Jalannya hati-hati ya, karena kita akan menurun. Perhatikan nih, kita sudah ada di lingkungan yang penuh dengan pepohonan ya. Ini adalah kebun binatang yang dibuat seperti di tengah hutan. Suasananya hari ini sejuk ya anak-anak ya. Tidak terlalu panas. Kita mau kemana duluan ya? Aduh, jadi bingung. Kita lihat dulu yuk arah tempat ini. Ada harimau, zona Afrika, ada orang utan juga. Oh, arahnya ke sana ya, ke kiri. Ada Bandung Wonders dan Siamang. Yuk kita ke arah sana yuk. Ini dia yang dari tadi bunyi-bunyi ya anak-anak. Ternyata ini namanya siamang. Siamang adalah anggota terbesar dari Hylobatidae. Famili ini memiliki cara bergerak yang unik di pohon ya anak-anak, yaitu dengan cara bergelantung. Coba perhatikan, siamang ini adalah salah satu satwa yang dilindungi karena mereka ini diperjualbelikan secara liar di Sumatera. Nah, di sini ada peta yang menunjukkan rute yang ada di kebun binatang ini. Ini semua adalah tempat yang akan kita kunjungi dalam kunjungan kebun binatang virtual pada saat hari ini. Oh iya, kalian tahu tidak anak-anak, siamang ini tidak jarang mereka itu jatuh dari pohon waktu mereka salah pegang ranting yang lapuk. Jadi karena lapuk, mereka jatuh dari pohon. Anak-anak, siamang ini hanya bisa kawin dengan satu pasangan. Jadi bisa dibilang siamang ini adalah binatang yang setia. Dan kalian tahu tidak kenapa siamang ini berteriak-teriak bersaut-sautan kayak begitu, seperti yang kita dengar sekarang? Karena itu adalah cara siamang jantan untuk menandakan bahwa ini adalah wilayah kekuasaannya. Jadi siamang bersaut-sautan di pagi dan sore hari.
Siamangnya mana ya? Iya, yang tadi kita lihat waktu masuk di awal tadi yang gantung di atas pohon itu siamang. Dan sekarang kita lihat ke kanan, ini ada siapa di situ? Ternyata ada orang utan. Dia lagi duduk-duduk santai ya, memandang-mandang ke atas. Wah, kayaknya orang utannya sendirian. Perhatikan, dia punya jari 5 ya, hampir sama seperti kita ya. Dia punya mata 2 juga, lalu hidungnya juga lubangnya ada 2 ya. Nah, telapak kakinya cukup besar ya, anak-anak coba lihat itu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Semuanya harap memperhatikan ya binatang-binatang yang ada di kebun binatang hari ini. Karena pemandangannya bagus, jadi di sini orang-orang bisa foto-foto ya. Nah, kita belok sini yuk, belok sini, lewat sini. Hati-hati kita turun tangga. Nah, sekarang kita mau lihat apa lagi ya anak-anak? Kita lihat ke depan yuk, ada apa nih? Dimohon untuk tidak memberi makan orang utan. Jadi di sini ada orang utan juga ya. Weh, itu dia. Ini orang utannya bulunya lebih lebat daripada yang tadi ya. Oke, kita naik lagi. Keadaan lingkungan kebun binatang ini harus dibuat seperti habitat asli binatang-binatang itu ya anak-anak, supaya mereka betah. Makanya nih banyak pohon, banyak tumbuh-tumbuhan, supaya suasananya teduh seperti di tengah hutan ya. Oh iya, hal yang harus kita perhatikan kalau kita berkunjung ke tempat seperti ini adalah menjaga kebersihan. Jadi jangan sampai ada kita yang makan lalu buang sampah sembarangan dan kita taruh begitu saja di jalan yang padahal sudah bersih ini kan anak-anak. Coba kalian lihat, jalannya bersih kan? Sudah dibersihkan. Nah, kita harus menghargai hal itu dan juga kita menjaga kelestarian lingkungan. Selain kita bisa lihat macam-macam binatang di kebun binatang ini, kita juga bisa melihat binatang yang langka yang dilindungi ya. Nah, ada 2 ekor binatang apa itu di sana? Ada yang tahu? Garis-garis? Zebra. Tapi jauh sekali ya. Mungkin kita harus dekati dulu. Aduh, mau kemana lagi ya? Bingung ini. Ke kanan dulu lah ya. Ini ada apa di sini? Giraffe. Kalian tahu giraffe? Jerapah. Tapi di sini kita dilarang memberi makan ya. Ini dia binatang jerapah. Keunikan jerapah adalah memiliki leher yang panjang seperti ini ya anak-anak. Nah, bentuk ciri-ciri khas dia ini menyesuaikan juga tempat makanannya. Biasanya jerapah itu makan dari pohon-pohonan yang tinggi ya. Selain itu, kalian bisa lihat juga itu bentuk kulitnya yang sangat-sangat unik ya, kotak-kotak coklat. Nah, lihat tuh, dia mengeluarkan lidahnya yang panjang untuk makan pohon ya. Waduh, tidak sampai kayaknya. Aduh, ayo terus, ayo. Wih, panjang sekali lidahnya. Dia ingin makan tanaman pohon itu ya. Waduh, enggak sampai-sampai. Ayo berusaha. Ya, akhirnya sampai. Nyam, enak
sekali. Nah, selain itu jerapah juga punya 2 tanduk itu anak-anak. Kalian lihat itu. Telinganya juga ada 2 ya. Jadi jerapah ini cara makannya juga memanfaatkan lidahnya ya. Oke, udah kenyang. Kita lihat ekornya. Ekornya ada bulu panjang ya di bagian ekornya, di ujung ekornya itu. Kakinya kecil sekali ya anak-anak ya. Wah, jerapah juga bisa mengambil makanan yang jatuh di bawah ya, walaupun lehernya itu panjang. Nah, ini ada lagi yang lain. Wah, apa ini? Hewan ini bernama wildebeest biru. Walaupun disebut wildebeest biru, tapi warnanya tidak biru. Wah, lihat jerapahnya tegak jalannya bersama-sama ya. Kiri, kanan. Nah, selain ada jerapah, itu di tanah ada rusa ya, beberapa rusa. Juga tadi ada zebra. The world giraffes, dunia jerapah. Oke, kita meninggalkan dunia jerapah. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita untuk melihat binatang yang lain. Anak-anak, kalau kalian perhatikan, binatang wildebeest biru tadi membuat kalian ingat sama satu tokoh di film kartun tidak? Kartun itu bernama Beauty and the Beast, kalau ada yang pernah nonton ya. Jadi ceritanya pangerannya itu dikutuk menjadi seekor binatang. Nah, binatang itu wajahnya adalah wildebeest tadi ya. Makanya dia disebut The Beast di film kartun yang berjudul Beauty and the Beast. Kalau ada yang belum pernah nonton, nanti mungkin kapan-kapan bisa nonton. Wah, luas sekali ya kebun binatangnya. Ini lihat nih, jalannya saja sepanjang ini anak-anak. Kalian tahu nggak? Luasnya kebun binatang Bandung ini adalah seluas 14 hektar. Luas sekali ya. Dan di sini binatangnya cukup banyak ya. Jadi bingung kita habis ini kita kemana? Oke, nih banyak pengunjung ya di hari ini. Nah, tapi walaupun banyak pengunjung, kita tetap jangan lupa memakai masker ya, demi kesehatan agar virus tidak semakin menyebar dan kita tidak membawa virus pulang ke rumah. Oke, kita lihat dulu, singgah ke kanan, kita lihat ada binatang hitam putih. Apakah ini? Tapir tenuk. Tapir tenuk ini adalah satu-satunya tapir yang memiliki warna hitam dan putih di antara 4 jenis tapir yang ada. Tidak seperti ayam yang selalu berkembang biak anak-anak, tapir tenuk ini hanya berkembang biak antara bulan April sampai Mei. Selain itu, pada umumnya tapir tenuk hanya memiliki 1 bayi anak-anak. Jadi sekali melahirkan mereka hanya memiliki 1 bayi. Dan kalian tahu periode kehamilannya itu adalah selama 390 sampai 395 hari. Kalian tahu itu berapa lama? Itu hampir 1 tahun lebih ya anak-anak. Jadi hamilnya tapir itu hampir 1 tahun lebih. Wah, lama sekali ya. Pantas saja binatang ini termasuk satwa yang langka. Bagaimana tidak langka? Karena untuk bisa hamil dan bisa ada keturunannya, itu tapir tenuk membutuhkan waktu selama 1 tahun. Dan sekalinya dia melahirkan, anaknya itu umumnya hanyalah 1. Oke, jangan sampai kita tersesat. Kita lihat dulu arah peta ya. Kita mau kemana ini? Nah, lihat dulu petanya. Oke, kita ke sana ya. Kita lurus dulu. Anak-anak, kalau kalian ingat tadi ya, tapir tenuk itu tadi kan warnanya hitam dan putih ya. Kalau tapir tenuk dewasa warnanya terbagi 2, hitam dan putih. Tapi kalau pada tapir tenuk anak-anak yang masih anak-anak ya, itu polanya tidak terbagi 2 begitu warnanya. Dia warna polanya itu seperti buah semangka. Kalian pernah lihat buah semangka? Buah semangka tapi warnanya itu coklat dan putih. Jadi seperti itu warna pada anak tapir tenuk. Jalan-jalan di tengah daerah yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau seperti ini bukan hanya membuat kita bisa lebih rileks karena udaranya lebih sejuk ya anak-anak. Kenapa udara sejuk itu bisa ada dan bisa tercipta di lingkungan yang banyak pohon seperti ini?
Ayo kalian ingat proses fotosintesis ya. Jadi tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Makanya sangat enak untuk kita kalau siang-siang panas itu kita duduk di bawah pohon karena pohon itu menghasilkan oksigen dan rasanya lebih sejuk untuk kita hirup. Nah, di sini ada patung seorang tokoh. Siapakah tokoh ini? Patung ini merupakan patung tokoh yang bernama R. Ema Bratakusuma. Siapakah dia? Dia adalah pendiri Yayasan Kebun Binatang Bandung. Oke, kita lanjutkan perjalanan dari patung R. Ema Bratakusuma tadi. Di sini ada percabangan jalan. Ya, itu toko es krim ya, Campina tutup karena saat ini masih COVID-19. Nah, kalau capek jalan kaki karena jauh sekali ya, kebun binatang ini luas sekali, kita bisa duduk-duduk dulu ya. Di sini ada tempat duduk, jadi bisa duduk dulu. Ada siapa di sana? Ada gajah. Ngapain dia ya? Sendirian. Aduh, berani nggak ya mendekat ya? Iyalah, beranilah. Kan dia di dalam kandang kan? Kok kayak nggak ada kandangnya sih? Oh, ada talinya. Iya, ada talinya. Kok dia berjalan di tempat? Ngapain sih gajahnya? Nah, anak-anak kalian bisa perhatikan ya bentuk ekor gajah dari belakang. Gajah memiliki ciri khas, memiliki belalai yang panjang. Bentuk unik lain dari gajah adalah telinganya yang sangat lebar ya anak-anak. Dan fun fact, kalian tahu tidak bahwa belalai gajah memiliki lebih dari 40.000 otot di dalamnya. Wow, itu hanya di belalainya anak-anak. Selain itu, gajah merupakan satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat. Walaupun gajah bertubuh besar, tapi jangan salah ya, gajah itu bukanlah pemalas. Karena gajah itu hanya butuh tidur selama 4 jam dalam semalam anak-anak. Bagi gajah, tidur nyenyak itu bukanlah hal yang mudah. Mereka jarang sekali tidur sambil berbaring dan mendengkur. Nah, kalau gitu sisa waktunya mereka ngapain dong Ibu Guru? Nah, sisa waktunya gajah itu lebih banyak dihabiskan untuk makan. Lebih tepatnya, gajah bisa menghabiskan 16 jam dari waktunya hanya untuk makan anak-anak. Oke, selanjutnya kita melihat binatang yang berikutnya. Ini ada orang utan Kalimantan. Ya, atau bahasa Inggrisnya Bornean orang utan. Ini dia. Wah, wajahnya lebih lebar anak-anak ya. Beda dengan orang utan yang kita lihat di awal tadi. Nah, itu sedang apa dia? Aduh, dia lagi tidur. Mukanya ketutup nih. Ayo. Coba kelihatan nggak tuh? Anak-anak bisa lihat nggak? Nah, itu ya wajahnya itu lebar ya. Ini adalah orang utan khas dari Kalimantan anak-anak. Jadi memang orang utan itu banyak spesies atau jenisnya. Bukan hanya satu jenis ya, banyak spesiesnya. Mereka unik. Seperti salah satunya tadi itu. Oke, karena dia tidur jadi kita nggak usah ganggu ya. Kita lanjutkan dulu perjalanan. Nah, ini luas sekali anak-anak ya. Kalau capek kita bisa berhenti dulu sambil minum, sambil lihat-lihat lingkungan sekitar kita ya, menikmati pemandangan. Nah, ini kemana ya kita ya? Aduh, kok kayaknya sudah tidak ada jalan lagi ke sana itu. Kayaknya buntu. Ini kita tersesat atau enggak ya? Tersesat atau enggak nih? Oh, masih ada. Coba nih, sebelah kiri ada binatang yang lain anak-anak nih. Ini ada gajah Sumatera. Nah ya, Sumatran elephant.
Habitat gajah Sumatera ini ada di dataran rendah atau perbukitan landai di bawah ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Ini dia gajah Sumatera yang lucu ya. Aduh, lucu sekali sih. Gajah Sumatera ini terancam punah anak-anak dikarenakan adanya penebangan hutan untuk jadi lahan pemukiman atau tempat tinggal manusia dan daerah pertanian. Dan fakta yang menarik tentang gajah Sumatera itu makan 150 kg makanan dan dia itu buang air besar sehari sampai 18 kali anak-anak. Wih, bolak-balik WC terus dong. Kalau kita sehari kira-kira makan berapa kilo nak ya? Makan 3 kali sehari itu. Nah kalau gajah ini dia makannya sampai 150 kilogram anak-anak sehari loh. Banyak sekali ya makannya. Iya sesuai dengan badannya yang besar ya. Jadi dia butuh asupan makanan yang juga banyak begitu anak-anak. Kira-kira kalau jalan di tengah hutan yang sepi begini kalian takut tidak nih? Ada yang takut? Takut lihat ular mungkin? Ya, jadi kalau di tempat yang penuh dengan tumbuhan begini, kita juga harus hati-hati ya anak-anak. Kalau ke kebun binatang, jangan lupa pakai topi ya. Kenapa harus pakai topi? Karena selain melindungi wajah kita dari sinar matahari yang panas, juga melindungi kalau sewaktu-waktu ada ular yang jatuh di atas kepala kita. Jadi dia tidak langsung ke kepala kita kan anak-anak, dia jatuhnya di topi dulu gitu untuk melindungi kepala kita. Nah, ini di samping kanan kita ada pohon-pohon bambu ya anak-anak ya, pohon bambu yang hijau sekali. Oke, kita sudah sampai di tempat apa ini? Coba kita lihat sebelah kiri. Apa ya? Monyet? Tapi jenis apa ini? Coba kita cari tahu dulu. Hewan ini disebut lutung. Sudah pernah ada yang dengar lutung ini? Lutung ini hidupnya di hutan dan sehari-hari dia itu bergelantungan dan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Lutung ini anak-anak termasuk hewan yang hidup di siang hari atau istilahnya namanya hewan diurnal ya, hewan yang beraktivitas di siang hari dan mereka itu sangat aktif pada pagi dan sore hari. Anak-anak, lutung itu termasuk hewan herbivora. Kalian tahu apa itu herbivora? Herbivora itu istilah untuk hewan-hewan yang makannya itu daun-daunan, buah-buahan. Dan mereka tidak makan daging. Jadi mereka itu, lutung ini makannya daun-daun, buah-buahan, dan kuncup bunga. Nah kalau mau dibilang makanannya lutung ini cukup keras ya anak-anak, seperti buah-buahan, daun-daun, bunga, kuncup bunga. Nah tapi tenang, karena ada 4 kamar pada lambungnya lutung ini. Biasanya anak-anak lutung itu beranak satu dengan masa hamilnya itu selama 7 bulan. Dan lagi-lagi ada fun fact anak-anak. Hal menarik atau fakta menarik yang kita tahu tentang lutung ini adalah kalau lutung punya anak, anaknya itu akan berbulu warna emas. Dan itu nanti anaknya akan dipelihara oleh semua betina di dalam kelompok mereka. Nanti semakin dia besar, bertambah umur, anaknya tadi yang bulunya warna emas itu akan pudar dan berganti menjadi bulu yang berwarna gelap. Sampai dia nanti mencapai dewasa pada umur 4-5 tahun. Jadi lutung ini masa hidupnya itu bisa sampai 20 tahun. Oke deh, kita tinggalkan lutungnya lagi makan siang. Sekarang kita lanjutkan dulu perjalanan.
Nah, di kebun binatang ini ada kamar mandi ya anak-anak sebelah kanan. Kalau ada yang mau singgah, buang air kecil, silahkan ya. Ini ada kamar mandi di sini, toilet. Nah, ini ada kandang yang besar ya. Kita lihat apa yang ada di sini. Ada monyet hitam. Nah, monyet hitam ini itu tersebar di Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi anak-anak. Di pulau kita ya, di Sulawesi. Tapi tidak tahu provinsi di mana, tapi yang jelas di Pulau Sulawesi. Dan mereka ini termasuk hewan yang langka anak-anak, yang terancam punah. Kenapa? Karena habitat mereka yang sudah mulai rusak ya. Aduh, kasihan sekali ya anak-anak ya. Bayangkan kalau spesies mereka ini atau jenis hewan mereka ini sudah tidak ada lagi di dunia ini anak-anak. Waduh, betapa kita sangat rugi ya. Lihat itu, dia bergantung-gantung. Dia bergantung ke sana kemari dengan tangannya yang panjang. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Kita tengok yang lain. Di sebelah kanan ada yang sedang menggelantung-gelantung. Siapakah dia? Ini dia, oa Jawa, anak-anak. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa oa Jawa ini termasuk sebagai hewan yang benar-benar langka ya. Karena angka populasi atau jumlah mereka itu tersisa tinggal 1.000 sampai 2.000 ekor saja anak-anak. Oa Jawa adalah jenis kera atau primata dari spesies oa yang paling langka di dunia dan terbatas hanya di Jawa bagian barat. Oke, silakan dikeluarkan minumnya yang haus ya. Ini luasnya kebun binatang ini benar-benar luas. Ada apa tuh? Siapa tuh di depan? Ayo, ada yang tahu di sini? Ya, kalian pasti tahu ya anak-anak ibu guru. Ini adalah onta. Wah, ternyata ontanya tidak sendiri. Ada berapa ini? Oh, ada yang dalam kandang. Ini yang di luar ada 2. Ontanya ngelihat kita anak-anak. Lehernya keluar. Halo Bapak Onta. Nih kulitnya dari dekat ya, kecoklatan. Nah, ini hidungnya bisa kalian lihat dari dekat, mulutnya juga tidak tertutup ya anak-anak ya, mulutnya terbuka. Apakah dia sedang senyum sama kita? Nah, kalian tahu tempat tinggal atau habitatnya onta ini? Iya, betul sekali ya, di tempat yang kering ya. Kita tidak pernah berjumpa onta di dekat rawa-rawa yang basah. Mereka tinggal di tempat yang kering. Rata-rata umurnya unta itu adalah antara 30 sampai 50 tahun anak-anak. Anak-anak, onta ini memiliki kemampuan beradaptasi yang hebat loh. Kalian tahu apa itu beradaptasi? Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi seperti yang kalian tahu, onta itu hidupnya di daerah yang kering ya. Nah, tapi onta ini bisa mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa hari anak-anak. Kenapa? Salah satunya adalah karena punuknya. Kalian tahu punuknya yang di punggungnya tadi yang menonjol itu? Banyak orang kira punuknya unta itu menyimpan air. Tapi sebenarnya tidak anak-anak. Punuknya unta itu menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa berubah menjadi air dengan bantuan oksigen dari hasil pernafasan. Wow, ajaib sekali anak-anak ya. Jadi 1 gram lemak yang ada di punuknya unta, yang di punggung unta tadi itu, yang menonjol itu bisa dirubah menjadi 1 gram air. 1 gram lemak jadi 1 gram air. Wih, hebat sekali. Anak-anak, selain itu ya, tubuh unta itu bisa bertahan sampai pada suhu 41 derajat Celcius. Kalian tahu tidak? 41 derajat Celcius itu sudah sangat panas anak-anak. Nah, kalau lebih dari itu, unta itu bisa berkeringat loh anak-anak.
Nah, lagi-lagi kita memuji kebesaran Tuhan, memuji bagaimana Tuhan menciptakan keindahan di makhluk hidup, bukan hanya di tumbuhan, di manusia, tapi juga di hewan ya. Nah, ini ada hewan berikutnya yaitu kijang. Sudah ada yang pernah lihat ini secara langsung? Ini kijang ya. Fun fact-nya anak-anak, kijang itu punya suara seperti gonggongan loh, hampir seperti anjing ya. Sudah pernah dengar suaranya kijang ini? Ternyata dia bersuara gonggongan ya anak-anak ya. Nah, kijang ini terancam punah juga loh anak-anak. Diakibatkan apa? Diakibatkan tempat tinggalnya yang mulai terancam, dipakai untuk hal yang lain. Lalu juga karena mereka diburu ya, kebanyakan memburu karena tanduknya yang sangat bagus itu anak-anak. Coba lihat tuh, wih tanduknya bagus sekali ya. Nah, kulitnya juga ya tutul-tutul unik begitu. Mungkin kulitnya itu dimanfaatkan juga ya sama pemburu. Berharap nanti ke depan kita semua bisa menjaga kelestarian hewan ini ya anak-anak ya. Kita bisa menjaga mereka supaya mereka tidak punah. Nah, ada yang sudah pernah lihat anaknya kijang? Ini dia ya, anak kijang yang sangat kecil. Ih, kecil sekali. Kalau anak kijang belum tumbuh ya tanduknya. Anak-anak, kijang ini disebut hewan omnivora. Apa itu omnivora? Omnivora adalah hewan yang bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan hewan. Misalnya seperti serangga ya, jadi kijang ini makan serangga. Tapi di sisi lain mereka juga makan buah, daun, dan rumput. Oke, kita beralih. Kita lihat di sini ada seekor burung dengan kaki yang sangat panjang. Siapakah ini? Ini adalah hewan bangau anak-anak, tapi yang saat ini kalian sedang lihat adalah bangau yang sudah berumur sangat tua ya, makanya dia agak gundul itu ya. Nah, lalu ini adalah burung flamingo. Lihat itu kakinya ya, tinggi sekali anak-anak. Wah, kakinya bisa setinggi itu ya dan sangat kecil. Nah, kalau ini kita kembali lagi melihat burung bangau ya, ini yang warna hitam ini. Beda ya flamingo sama burung bangau. Kalau tadi flamingo warnanya putih semua, ini bangau ada warna hitamnya ya. Berikutnya kita akan melihat elang bondol. Ini dia burung elang. Wow, memang ya burung elang itu kelihatan hebat sekali, itu lihat itu. Paruhnya, kalian tahu paruhnya? Paruhnya itu mulutnya itu ya. Paruhnya itu runcing ya, lancip di bagian ujung. Nah, tuh. Itu fungsinya adalah untuk mencabik mangsanya ya, karena dia adalah hewan pemakan daging atau yang disebut karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Waduh, matanya tajam sekali ya. Aduh, dia melihat kita lagi tuh anak-anak. Jangan-jangan dia mau patok kita ini, aduh. Matanya tajam sekali. Ada hidungnya ya, ada lubang hidungnya tuh. Makanan elang bondol ini anak-anak adalah kepiting, ikan, serangga, mamalia kecil, dan burung. Dan ada fun fact anak-anak, fakta unik bahwa elang bondol ini pernah dijadikan maskot kota Jakarta pada tahun 1989. Wah, lihat itu matanya coklat ya anak-anak ya, lalu paruhnya berwarna biru dan sayapnya berwarna coklat. Oke, beralih lagi ke burung yang unik satu ini. Siapakah dia? Nah, kalau burung ini disebut elang ikan kepala kelabu. Nah, seperti namanya, memang elang jenis ini dia itu pemakan ikan anak-anak. Caranya dia mendapatkan ikan adalah dengan menukik lalu menerkam ikan ketika terbang atau dari posisi bertengger di pohon.
Lalu siapakah ini yang indah sekali bulunya ini? Siapa, ayo, ada yang tahu? Cendrawasih? Bukan ya, bukan cendrawasih nih. Ada yang tahu? Merak. Ya, burung ini disebut sebagai burung merak. Burung merak yang kita lihat sekarang ini sepertinya jenis betina ya anak-anak ya. Karena bagian ekornya itu tidak ada bulu indah yang panjang. Sementara kalau burung merak jantan itu dia memiliki ekor berbulu panjang yang indah. Wah, coba lihat ya, ada mahkotanya ya. Merak ini punya mahkota warna biru yang indah sekali. Biru toska ya warnanya. Selain itu dia juga punya jambul itu anak-anak tuh yang panjang di atas kepalanya itu ya, ada jambulnya. Tapi jambul burung merak betina itu biasanya bentuknya lebih kecil. Nah, seperti ini. Ini berarti betina ya, dia lebih kecil dan warnanya itu tidak seindah yang warna punyanya si jantan. Jadi kalau jantan itu jambulnya lebih tinggi, lebih besar, dan warna mahkotanya itu lebih indah. Selain itu dia kalau jantan punya ekor yang panjang ya, ekor indah yang panjang di bagian belakang. Jadi yang kita lihat ini pasti betina. Nah, kalau yang ini adalah burung rangkong ya, tapi lebih spesifiknya disebut sebagai julang Papua. Ih, lihat tuh lehernya ada warna kuningnya ya. Nah, tapi sebelum itu coba kalian perhatikan di atas paruhnya ya, di atas mulutnya itu ada semacam garis-garis yang menempel itu apa? Itu disebut balung. Jadi balung itu membentuk seperti garis lipatan yang menunjukkan usianya si julang Papua. Semakin banyak garisnya berarti menandakan semakin tuanya usia si julang Papua tadi. Nah, ini berikutnya ada siapa ini? Halo, halo. Dia adalah kakatua. Ini dia ya, kakatua itu memiliki kulit pipi yang berwarna merah dan paruh besar yang berwarna kehitaman. Di kepalanya terdapat jambul besar yang dapat ditegakkan anak-anak. Nah, bagaimana bisa bedakan mana yang betina, mana yang jantan? Kalau yang betina itu beratnya 500 sampai 950 gram, sementara yang jantan itu jambulnya lebih berat ya, 540 sampai 1100 gram. Kakatua yang kita lihat ini anak-anak merupakan kakatua raja hitam. Nah, kakatua raja hitam ini merupakan hewan asli Papua dan Australia. Ketemu lagi sama si tapir. Tapir ini memiliki teknik kamuflase. Kalau dia diam, dia bisa membuat mangsanya mengira dia adalah batu ya, warnanya putih seperti itu. Nah, ini dia, kita masih ada di kebun binatang di Bandung. Aduh, capek sekali ya. Nanti kalau capek bisa duduk di sini. Ada kucing kecil nyasar di sini. Aduh, ternyata ada kucing kecil ya. Kalian tinggal di mana? Lucu sekali ya nih kucingnya. Mana mama kalian? Wah, saking luasnya rasanya tidak semua ya bisa kita lihat di perjalanan virtual kebun binatang hari ini ya. Coba kita lihat ini di kiri ada apa ini. Aduh, kepak. Aduh, airnya nyumprat kemana-mana. Apa ini? Woi. Burung ini disebut undan atau burung pelikan. Nah, dia ini adalah burung air yang memiliki kantung di bawah paruhnya. Dan tahu tidak, burung pelikan ini adalah perenang yang sangat baik anak-anak. Karena kaki mereka itu pendek tapi kuat dan memiliki selaput. Itu kan pendek banget ya kakinya kayak bebek. Burung pelikan ini sendiri biasanya makannya itu ikan. Tapi juga mereka biasanya memakan amfibi. Amfibi itu seperti kayak kodok juga dan juga kadang-kadang makan burung kecil. Oke, bye-bye pelikan. Kita lanjut lagi. Masih semangat semuanya? Masih semangat melihat binatang selanjutnya? Yuk kita lihat dulu. Kita sekarang mau kemana ya?
Perhatikan di depan ada pohon yang memiliki apa itu? Bulu-bulu atau apa itu? Bukan bulu ya, itu namanya akar gantung. Jadi akarnya keluar, gantung di atas. Itu yang kita pelajari ya dalam beberapa pertemuan kemarin. Masih pada ingat semuanya? Nah, kalau masih ingat puji Tuhan ya. Jangan dilupakan karena itu nanti akan ditanyakan di ulangan pastinya anak-anak. Walaupun panas, tapi karena banyak pepohonan rasanya jadi sejuk ya, rindang. Nih, apalagi di bawah pohon kayak gini, aduh enak sekali, adem, dingin. Nah, anak-anak masih bicara soal burung pelikan tadi ya, yang terakhir kita lihat tadi. Habitat atau lingkungan burung pelikan itu, mereka itu suka kawasan yang di daerah perairan. Bisa perairan tawar dan juga asin, seperti di danau dan juga di sungai. Kita ketemu tamu di tengah jalan. Oh, ini dia tadi, kucing tadi ya yang kita lihat, ternyata ini mamanya. Nah, lagi menyusui. Oke, silahkan kita tinggalkan ya, jangan diganggu. Kalau kita jalan-jalan di tengah tempat yang banyak tumbuhan ini, ingat apa anak-anak kemarin yang kita belajar? Di tema 2 atau tema 3 ya, yang mengenai tangan kita tidak boleh merusak tanaman ya, tidak boleh kita sobek-sobek itu daun-daun ya, harus dikendalikan, tangannya dikendalikan ya, tidak boleh nakal petik-petik. Kita masuk ke kawasan berikutnya. Ini ada siapa? Hihihihi. Aduh, apa itu di sana? Ada buaya sinyulong. Fun fact anak-anak, buaya sinyulong ini merupakan salah satu buaya terbesar yang masih ada. Dan kalian tahu panjangnya yang jenis jantan itu bisa sampai 5 meter lebih anak-anak. Waduh, besar sekali. Nah, ini ada kura-kura Sulawesi. Kura-kura dari Sulawesi. Halo Bapak kura-kura, aduh tuh cangkangnya pasti kuat sekali ya, itu rumah dia. Perhatikan kakinya. Aduh ini anak-anaknya, kura-kura baru melahirkan ya ini ya. Sekali bertelur, kura-kura betina itu bisa bertelur sekitar 15-42 butir. Nah ini ada binatang apa yang tidak lagi asing ya, pasti semua pada tahu ini dia ular. Lalu ada, nah ini yang kemarin Gabriel bilang itu ya, tentang soa-soa atau nama lainnya kadal air. Jadi soa-soa atau kadal air itu termasuk biawak ya. Dia termasuk jenis biawak. Soa-soa ini berasal dari Indonesia bagian timur, yaitu daerah Sulawesi. Ya, memang banyak di sekitar kita di sini. Dan fun fact, soa-soa itu adalah binatang yang pandai berenang karena memang dia disebut sebagai kadal air. Soa-soa itu lazimnya dia hidup di pohon-pohon yang tumbuh di sekitar aliran sungai atau kolam. Sebenarnya mereka itu hidupnya di hutan, tapi soa-soa remaja atau yang masih muda itu seringkali kita dapati hidup di parit-parit atau di got-got, itu banyak ya anak-anak. Nah anak-anak yang di depan itu namanya pohon mahoni ya, itu pohon yang sama yang dipelihara atau ditanam oleh Pak Jajak ya, kemarin kita sudah baca di bacaan buku kita di halaman 95 kan, mengenai pohon mahoni. Jadi tadi itu ada pohon mahoni. Oke, selanjutnya kita menengok beruang madu. Seperti apa itu beruang madu? Apakah dia memang penyuka madu? Sampai dibilang beruang madu nih. Beruang madu merupakan jenis binatang omnivora atau binatang yang memakan tumbuhan dan juga hewan. Dan memang benar, beruang madu itu selain memakan tanaman, dia juga memakan serangga, madu, burung, dan binatang kecil lainnya. Nah, ada harimau lagi tidur siang mungkin ini. Aduh, dia melihat ke kita, anak-anak. Aduh, takut. Lalu ada siapa ini? Ya, itu kalau kita lihat motif kulitnya itu kita pasti tahu ya, itu macan tutul. Nah, ini bentuknya seperti kucing ya, tapi besar.
Macan tutul ini memiliki nama lain yaitu harimau dahan anak-anak. Kenapa? Karena kemampuannya bisa memanjat. Jadi kalau kita ketemu atau dikejar sama macan tutul lalu kita panjat pohon, itu kita masih bisa dikejar ya anak-anak ya, karena dia masih bisa memanjat. Jadi jangan sampailah ya, mudah-mudahan kita tidak ketemu macan tutul yang lagi tak lepas di luar ya. Tapi kalau kita ketemu dia ada di dalam kandang, berarti aman-aman saja. Kalau di Indonesia sendiri, macan tutul yang kita punya itu adalah macan tutul Jawa. Itu merupakan hewan yang sudah terancam punah saat ini, anak-anak di Indonesia ya. Wah, tidak terasa kita sudah ada di depan pintu keluar. Aduh, sedih sekali ya. Tapi memang perjalanan kita sudah berakhir sampai di sini hari ini anak-anak. Kunjungan virtual kita di kebun binatang. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.